Untuk pergerakan emas, tadi malam sebelum FOMC kita lihat dia spike sampai 1947, tapi kemudian setelah FOMC dia turun sampai 1928. Pertanyaan saya adalah, kenapa emas turun sedikit padahal Fed tetap hawkish? Itu yang akan kita lihat dari grafik, dan termasuk awas dengan pound sterling yang karena malam ini kemungkinan diperkirakan akan turun lebih lanjut dan saya khawatir 1.2250 akan tembus. Tapi kita lihat outlook dari US dollar terlebih dulu. Ya, seperti yang diduga kemarin, bahwasanya apa yang terjadi masih 50-50 dan kecenderungan untuk terpantul kembali betul terjadi. Dan ini terlihat bahwasanya dia hanya sempat swing low sedikit, lalu kemudian dia naik banyak. Dan lagi-lagi catatannya adalah walaupun dia mulai kenaikan, Anda bisa lihat di sini, dia tetap berada di sisi resisten yang memang saat ini sedang diuji dan kita belum tahu apakah ini akan menjadi pertanda bahwa dia akan terus naik atau justru akan terjadi rejection turun. Jadi tetap hati-hati teman-teman, kita walaupun tadi malam Fed memberikan indikasi tetap hawkish, masih ada kemungkinan juga US dollar akan kembali turun atau setidaknya terkoreksi. Hal ini digambarkan dengan grafik weekly yang kemarin saya sempat bahas. Disinggung dengan posisi weekly, kalau Anda lihat, perhatikan candle hijau semua, dan itu adalah 9 candle berturut-turut, dan kita belum dapatkan merah ataupun koreksi ataupun penurunan. Jadi kalau misalkan lihat di sini, 9 berarti kalau minggu ini diakhiri dengan bullish, saya rasa itu akan menjadi 10 minggu beruntun yang tidak pernah terjadi koreksi. Jadi yang akan terjadi, kalaupun misalkan secara berita cenderung positif untuk US dollar, tapi bisa saja secara teknikalnya kita akan mendapatkan koreksi turun ataupun aksi profit taking. Ya, itu semua tergantung dari data tentunya. Nah, terkait dengan hal tersebut, hal yang sedikit berbeda di grafik keempatnya menunjukkan potensi kemarin kita sudah memperkirakan dan juga melihat aba-aba dari areal support trendline tersebut. Lagi-lagi, kalau lihat di sini ada 3 candle. Pertama, candle pertama merah turun, tapi kemudian next candle walaupun sempat dibuka di bawah garis biru, dia rebound dan bahkan ditutup di atas garis biru kembali. Kemudian saat data ataupun pengumuman, dia sempat tekanan lebih ke bawah, tapi seperti Anda lihat, dia berbalik naik dan real body tetap di atas garis trendline. Apa ini yang terjadi? Kemungkinan posisinya ini adalah kita sebut sebagai false breakout. Dan kalaupun misalkan kita anggap dia akan terkoreksi, katakanlah sampai seperti ini, maka kita asumsikan garis biru ini atau trendline biru ini masih tetap kuat dan akhirnya kita akan dapatkan kenaikan ataupun rebound kembali. Kecuali kalau apa yang kita sempat perkirakan dari terutama koreksi ataupun profit taking dari grafik mingguan, maka kita bisa lihat ancang-ancang untuk tembus kembali atau setidaknya mendekati teritori low tadi malam. Ya, dan itu digambarkan dengan teritori kurang lebih di 105.10. So far, dia sedang berada di 105.59 atau mendekati 105.60-an. Nah, jadi kita masih tetap 50-50 untuk saat ini, walaupun secara keseluruhan fundamental masih cenderung bullish untuk US dollar. Nah, di lain sisi, US Treasury-nya menunjukkan aba-aba yang sama. Kemarin juga kita sempat ingatkan bahwasanya areal yang paling penting, area yang harus diwaspadai adalah teritori support trendline. Dan lagi-lagi, apa yang juga sempat kita khawatirkan terkait dengan potensial double bottom tidak terbukti, double top ya. Jadi kemarin kita sempat memperkirakan ini akan terjadi double top, lalu kemudian neckline-nya akan tembus. Ternyata memang level neckline ataupun support tersebut cenderung masih tetap kuat, sehingga Anda bisa lihat di sini dia tidak pernah sentuh, bahkan hanya sekedar mendekati lalu kemudian boost ke atas dan bahkan melewati 2 level resisten di atasnya. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily, kita lihat candlestick-nya kembali tutup bullish dan lagi-lagi nabrak ataupun tembus dari zona resisten. Oke, kita coba lihat apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Yang jelas, kalau sampai dia ditutup dengan shooting star seperti ini, ada harapan besok untuk terjadi koreksi turun. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya, sepertinya kita belum terlalu lihat dia akan terjadi penurunan lebih lanjut, teman-teman. Ini masih tetap sinyal bullish, dan artinya ancaman untuk gold betul-betul nyata dan bisa saja berlanjut sampai akhir pekan ini. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik US dollar tadi, maka gold sangat wajar terjadi penurunan lanjutan setelah tadi malam ada potensi ataupun ada sentimen negatif setelah Fed ya. Dalam hal ini rejection di 1947 turun pertama kali cuman tertahan di level 1928-1929. Tapi tadi pagi dia turun langsung ke level 1924. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan lihat dari arealnya, maka sangat wajar kalau misalkan dia tertahan. Jadi kalau misalkan lihat ini tuh sebetulnya setelah dia penembusan di sini, maka dia akan kecenderungan bertahan di dalam zona ini. Kenapa? Karena inilah sisi
historical price. Jadi history repeat itself. Kalau kita lihat dari zona pergerakannya di bagian sini, tentunya teman-teman setuju kalau misalkan lihat pergerakan yang relatif sideways sampai suatu ketika break atas, maka kali ini sideways yang diharapkan adalah dia break ke bawah, dan itu kita asumsikan sebagai sinyal dari bearish yang kita sebut sebagai head and shoulder. Head and shoulder sebelumnya yang kita temukan berada di teritori ini, dan itu gagal teman-teman. Setelah ternyata dia malah naik tembus di atas level head atau bagian head. Nah sekarang posisi yang kebalikan, kalau kita asumsikan ini adalah sebagai head and shoulder, maka head and shoulder terbaru adalah di zona ini teman-teman. Anda bisa menggunakan teritori yang sama seperti demikian, dan maka kemungkinan potensinya penurunan juga akan relatif lebih dalam, dan itu berarti sesuai dengan target puncaknya. Dan kita perkirakan akan ada potensi untuk kembali menguji teritori 1900 atau setidaknya 1910-an. Nah, selanjutnya adalah data nanti malam juga akan sangat berpengaruh. Jadi bisa saja setelah kita dapatkan penurunan, katakan seperti itu, mungkin saja dia akan tertahan di zona yang sama, dan itu berarti di kisaran 1916-an mungkin akan ada refleksi ataupun katakanlah mungkin pertahanan yang cukup bagus, sehingga kemungkinan di sini kita akan dapatkan reversal ataupun rebound untuk sementara waktu. Tapi dengan catatan teman-teman, secara keseluruhan, kalaupun terjadi kenaikan, selama dia tidak naik di atas 1936, maka dia akan tetap dalam jalur penurunan. Jadi artinya, Anda bisa lakukan sell di zona 1930 atau menanti 1936. Atau, lakukan sell di zona 1930-31, maka stop loss-nya adalah di atas 1936. Karena kalau misalkan kita asumsikan itu adalah resisten, maka kita harus melakukannya stop loss di atas 1936. Oleh karenanya, Anda bisa switch strategi menjadi buy hanya jika dia betul-betul tembus di atas 1947. Itu yang paling relatif aman, teman-teman. Nah, sementara di grafik keempatnya, arealnya sebetulnya kita belum anggap dia reversal bearish selama dia tidak tembus 61,8%. Dan inilah keunikannya. Tadi malam walaupun dia turun, tertekan dan kecewa dengan pernyataan Powell ataupun dot plot menunjukkan suku bunga bulan atau tahun 2024 hanya dipangkas sedikit, dia akan mengalami penurunan. Tapi penurunannya relatif terbatas. Dan itulah yang mengakibatkan kemungkinan ada hal yang masih tetap bisa diharapkan, yaitu seperti apa yang disampaikan oleh JP Morgan, bahwa pernyataan dari Powell tersebut hanya sekedar less hawkish atau hawkishnya tidak terlalu nyata. Nah, jadi kalaupun terjadi penurunan, saya tetap pertimbangkan bisa saja nanti akan terhenti di zona 1914-1916. Tapi dengan catatan, kalau Anda melakukan buy di zona tersebut, pastikan stop loss dipasang di bawah 1909. Karena begitu tembus, termasuk juga penembusan 1900, itu akan sangat membuka potensi untuk turun sampai zona 1893 atau bahkan 1884. Nah, jadi mana yang akan terjadi? Semua juga akan sangat bergantung dan sangat sensitif dengan data klaim pengangguran tentunya. Tapi existing home sales juga akan memberikan indikasi. So, perkiraan saya, kalaupun nanti malam dia katakanlah swingnya sesuai dengan harapan kita, saya cuma punya pilihan, saya akan tetap lakukan buy kalau dia tembus di atas 1936, tapi yang paling aman adalah tunggu sampai dia tembus 1947. Artinya, kalaupun Anda melakukan buy saat dia break area 1936, kesempatan Anda, peluang Anda hanya sampai 1947. Tapi begitu dia tembus di 1947, maka Anda punya peluang sampai teritori 1960-an. Itu yang kemungkinan bisa terjadi, teman-teman. Tapi tentunya faktor pendorongnya harus jelas. Sementara kalau misalkan Anda lakukan buy di 1914, 1916, stop loss di bawah 1909, maka Anda punya peluang sampai kurang lebih 1930-an kembali. Dan kita berharap bahwa pergerakan tersebut hanya akan berkisar di kisaran 1914 sampai 1930. Dan itu adalah teritori yang sangat normal sampai minggu depan. Nah, tapi kalau sampai dia katakanlah data nanti malam cenderung kuat, maka hati-hati penurunan bisa tembus 1900 dan mungkin strong buy ataupun strong demand lebih tepat akan muncul di bawah 1890-an. Tapi untuk sampai saat ini, saya belum menemukan alasan untuk mendapatkan teritori di bawah 1900. Setidaknya untuk sementara waktu. Crude oil dengan posisi pembalikan ataupun reversal bearish kemarin, 2 candle shooting star, confirm dengan penurunan kemarin. Sekarang kita tinggal melirik areal yang kita sebut sebagai areal potential correction lanjutan. Kalau misalkan 23,6% ternyata ditembus, yaitu 88,90, maka kemungkinan 8674 atau bahkan 85. Jadi perhatikan teritori normalnya, kalau misalkan dia dianggap sebagai koreksi sementara,
maka teritori normalnya hanya sampai 86 atau 85. Tapi kalau sampai dia turun di bawah 83, maka hati-hati, itulah sinyal reversal bearish yang lebih kuat. Artinya masih akan ada penurunan. Nah, di grafik keempatnya, areal yang sudah sempat kita tandai kemarin, spike betul terjadi, kemudian dia turun dan akhirnya tembus pertahanan. Dan kali ini, mau tidak mau, dia akan tetap bearish dulu. Tapi kalaupun Anda ingin lakukan sell, lebih aman sebetulnya 8940, 8960-an atau mendekati garis trendline ini sebelum akhirnya dia kembali tersungkur ataupun turun. Dan 61,8% itu ada di teritori 87,84. Kita belum tahu apakah itu akan ditembus atau justru akan dipantau. Jadi hati-hati kalau ternyata penurunan sudah berada di 87,80. Nah, terakhir pound sterling menjelang keputusan BOE atau Bank of England. Sayangnya potensi pembalikan dari areal yang kita curigai sebagai falling wedge sepertinya gagal karena 2 candle berturut-turut dia tetap bertahan di bawah supportnya. So, saya tidak lagi mengatakan ini sebagai falling wedge, melainkan kita lihat secara terarah, terukur kemungkinan. Kalaupun misalkan kita asumsikan penurunan, maka ini adalah sinyal dari potensi penurunan lanjutan. Jadi saya anggap kalau ini bagian rectangle-nya, maka kita asumsikan bahwa dia dalam pola penurunan dari pola bearish rectangle. Nah, itu berarti penurunannya sudah selesai. Kalaupun misalkan dia rebound, selama trendline ini tidak ditembus, maka diperkirakan dia hanya sekedar pullback, kemudian dia terang-terangan turun. Apalagi kalau ternyata Bank of England tetap menaikkan suku bunga, lalu kemudian dia hanya spike sedikit, lalu kemudian dia berbalik turun. Tapi kalau misalkan BOE mempertahankan suku bunga, maka kemungkinan dia akan lanjut turun. Sampai mana? Potensinya saya lihat dari grafik weekly, ini sudah mendekat dengan MA50 dan 1.2304. Dan saya rasa sangat mungkin untuk tembus atau bahkan ditutup di bawah MA50. Artinya, tembus di bawah 1.2300 semakin dekat minggu depan untuk muncul 1.2070-an. Ataupun kalau kita lihat dari daily, selama dia tidak naik di atas MA200 1.2430, tetap lakukan sell dengan potensi yang terdekat adalah 1.2200. Oke, jadi kemungkinan potensi dari penekanan sepertinya masih akan terjadi untuk beberapa mata uang, termasuk juga untuk emas.